Mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mahasiswa menjadi tulang punggung peradaban bangsa. Sejatinya harus melalui proses pendidikan yang panjang untuk bisa memperdayakan segenap potensi yang dimilikinya. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi mahasiswa juga dituntut untuk memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur, berlandaskan kepada nilai agama, Pancasila, dan budaya bangsa Indonesia. Untuk menjadikan manusia yang merdeka, perguruan tinggi sebagai kawat candra di muka memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam memfasilitasi mahasiswa, mengaktualisasikan potensi agar bisa memberi manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Syahdan Universitas Siliwangi hadir untuk menjadi bagian dalam proses panjang mewujudkan cita-cita mulia ini. Universitas Siliwangi merupakan perguruan tinggi yang berada di Priangan Timur, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1978 dan berubah status menjadi perguruan tinggi negeri pada tanggal 1 April 2014. Dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Universitas Siliwangi, pada tahun 2023 berdiri Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran. Dalam menjalankan tugasnya, LPMPP memiliki beberapa pusat atau unit kerja yang dibentuk untuk memenuhi target capaian lembaga, yang salah satunya adalah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Mata Kuliah Wajib Kurikulum atau MKWK dan Mata Kuliah Wajib Institusi atau MKWI. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah terdiri dari mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dalam upaya menjawab tantangan zaman dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran MKWK di Universitas Siliwangi, maka Kepala Pusat MKWK dan MKWI membentuk tim kerja pengembangan MKWK berbasis proyek yang terdiri dari perwakilan 4 mata kuliah MKWK. Tim kerja MKWK berbasis proyek ini kemudian menyusun agenda 1. Penyusunan dokumen pembelajaran MKWK berbasis proyek. 2. Penyusunan buku pedoman pembelajaran MKWK berbasis proyek. 3. Implementasi pembelajaran MKWK berbasis proyek. Dalam proses untuk mencapai hasil yang ditargetkan, tim melaksanakan beberapa kegiatan inti yang meliputi seminar, lokakarya, bimbingan teknis, dan sosialisasi buku pedoman pembelajaran MKWK berbasis proyek. Dari serangkaian kegiatan tersebut, maka tim pengembang PJBL MKWK menghasilkan dokumen pembelajaran dan panduan pelaksanaan MKWK berbasis proyek dengan mengangkat tema pembelajaran MKWK berbasis proyek kolaboratif dalam mengembangkan karakter dan wawasan kebangsaan melalui pemanfaatan Google Workspace for Education. Dalam tahap implementasi pembelajaran MKWK diselenggarakan ke dalam 2 tahap pembelajaran. Tahap pertama, pembelajaran konseptual terkait substansi materi perkuliahan. Tahap ini dilaksanakan pada pertemuan 1 sampai 8. Pembelajaran di dalam kelas dengan dibimbing oleh dosen dengan menggunakan metode ceramah, presentasi, dan diskusi. Selanjutnya, bentuk tugas terdiri dari peta konsep, analisis artikel jurnal, dan kuis. Adapun teknik evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes, baik itu berupa tes uraian dan tes objektif. Tahap 2, pembelajaran MKWK berbasis proyek kolaboratif dengan memanfaatkan Google Workspace. Tahap ini dilaksanakan pada pertemuan 9 sampai 16. Pada pertemuan ke-9 sampai ke-16, MKWK menggunakan pembelajaran berbasis proyek secara kolaboratif antara 2 atau 3 mata kuliah tergantung mata kuliah yang diampu dalam kelas mahasiswa. Pembelajaran MKWK berbasis proyek dilaksanakan dalam 3 tahapan. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan,
Ketiga, evaluasi dan refleksi. Semua aktivitas pembelajaran dilaksanakan melalui media ekosistem Google Workspace for Education yang meliputi Google Sites, Google Drive, Google Doc, Google Spreadsheet, dan Google Form. Dalam tahap persiapan pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, dosen menjelaskan tentang konsep PJBL dan memberikan beranda MKWK berbasis proyek dalam bentuk Google Site. Langkah ketiga, mahasiswa membentuk kelompok proyek yang terdiri dari 6 sampai 8 orang. Dan setiap kelompok memiliki folder tugas yang disediakan oleh tim PJBL di dalam Google Drive MKWK. Langkah ketiga, mahasiswa memilih tema proyek yang terdiri dari sosial dan politik, pendidikan dan kesehatan, budaya dan lingkungan, ekonomi dan teknologi, bela negara dan wawasan kebangsaan, dan terakhir moderasi beragama. Langkah keempat, kelompok proyek menyusun proposal proyek sesuai format yang telah disediakan dalam bentuk Google Workspace yang di dalamnya terdapat sebuah perencanaan dan desain proyek. Langkah kelima, setelah proposal disusun, mahasiswa bersama dosen melakukan diskusi terkait proposal dan melakukan penetapan program dan bentuk proyek. Adapun pada tahap pelaksanaan, mahasiswa diberi waktu 2 pekan untuk melaksanakan proyeknya sesuai dengan proposal yang telah disepakati. Objek proyek yang dilakukan mahasiswa beraneka ragam, di antaranya adalah program berbasis riset ilmiah sederhana dan berbasis proyek sosial. Dosen memonitoring pelaksanaan melalui lembar monitoring Google Doc yang ada pada folder tugas mahasiswa. Selama pelaksanaan MKWK berbasis proyek, mahasiswa akan merefleksikan hasil pembelajarannya melalui kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan mendorong kreativitas dalam menciptakan alternatif solusi menyelesaikan permasalahan tersebut. Mahasiswa juga dituntut untuk senantiasa melaporkan kemajuan proyek pada format yang telah disediakan dalam Google Workspace sehingga format tersebut juga dapat diakses oleh dosen sebagai monitoring dan evaluasi proses kerja kelompok. Pada tahap evaluasi, kelompok proyek melakukan penyusunan laporan terkait proyek yang telah dilaksanakan. Penyusunan proyek dilakukan pada format yang telah disediakan. Selain laporan proyek, kelompok mahasiswa juga menyiapkan 2 bentuk luaran, yaitu luaran wajib dan luaran kelompok. Luaran wajib yang terdiri dari poster dan video dokumentasi kegiatan. Luaran kelompok salah satu dari 3 bentuk luaran, yaitu 1. Karya tulis, 2. Karya digital, 3. Karya artefak atau monumental. Selanjutnya, pada tahap evaluasi dan refleksi, kelompok proyek mempresentasikan laporannya dan menyajikan karyanya di depan kelas dengan disaksikan dan diberikan umpan balik oleh semua mahasiswa dan dosen. Dalam tahap refleksi, mahasiswa diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, menyampaikan kesan dan pesan, serta menyampaikan saran untuk proyek yang telah dilaksanakan, serta memberikan penjelasan tinjauan proyek dalam perspektif mata kuliah agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Semua rangkaian pembelajaran MKWK berbasis proyek ini diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, yang pada akhirnya mendorong mahasiswa menjadi mahasiswa yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Semesta yang lengang menjadi anggana dari Tuhan atas keberlimpahan kasih sayang pada makhluknya dan atas dharma untuk hambanya. Kompleksitas tanggung jawab yang saling bertautan menuntut manusia untuk memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur agar dapat menjalankan setiap perannya dengan baik. Dan ilmu adalah pedoman untuk menjalankan peran tersebut, serta dengan ilmu jualah kita mampu mengemban tanggung jawab mulia dari Tuhan semesta alam.